Hadir Bu. Dinda, kenapa minggu lalu nggak hadir? Sakit. Iya, kalau lain kali sakit kasih kabar ya. Ya Ibu. Stella, hadir dulu. Ya sudah, alhamdulillah kali ini hadir semuanya. Baik anak-anakku, pembahasan kita kali ini adalah tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Namun sebelum itu, ada yang masih ingat pembahasan kita minggu lalu masalah apa? Ada yang tahu apa maksud iman kepada Allah? Ya, iman kepada Allah itu percaya dan yakin kalau Allah itu benar-benar ada. ya, bagus. Jihan? Mematuhi segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, jadi iman kepada Allah itu bagaimana kita membenarkan dengan hati, melafalkan dengan lisan, melaksanakan dengan amal perbuatan, ya bahwa Allah itu ada. Adanya kita manusia, adanya langit, bumi beserta isinya, itu karena ada yang mencipta. Siapa tadi penciptanya, yaitu Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati, bukan setengah hati, sepenuh hati.
Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Malaikat. Menurut Quran, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang diambil dari kata lakaka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Ya, baik, terima kasih Jihan. Sama-sama Ibu. Itulah apa itu maksud dari iman kepada Malaikat. yaitu tadi bagaimana kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu ada, kemudian bersifatnya gaib. Ya, itu adalah bagian dari kita beriman kepada malaikat. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau baca? Saya. Ya. 1. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2. Menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjelaskan pengertian hukum dalil tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 4. Menganalisis perbedaan malaikat, manusia dan jin dengan benar. 5. Melafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang iman kepada malaikat dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, baik. Itu adalah tujuannya. Kemudian kita lanjut ke tadi Ibu baru menjelaskan tentang hukumnya. Tadi definisi malaikat adalah percaya akan adanya malaikat, kemudian tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke hukumnya. Ada yang tahu hukum iman kepada malaikat apa? Fardu ain. Ya, fardu Ain. atau wajib Wajib ain. Apa itu wajib ain? Berarti wajib. Tidak ada lagi tawar menawarnya atau tidak ada lagi istilah lain. Kalau sudah dikatakan wajib berarti wajib. Sama halnya dengan wajib sholat, wajib puasa, wajib menutup aurat dan wajib yang lain. Begitupun dengan kita wajib untuk beriman kepada malaikat Allah. Ya. Kemudian dalil pendukungnya tentang malaikat Allah ada pada Quran surah An-Nisa ayat 136, kemudian di Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Angkat tangan. Baik, Umiati. An-Nisa ya. An-Nisa ayat 136. Yang lain dengarkan ya. Kiram. Ya, duduk yang benar. Jangan ada yang panas ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa malaikat, beriman kepada malaikat itu ada. Ya. Kemudian kita lanjut ke hukumnya tadi sudah, jumlahnya. Ya, ada yang tahu jumlah malaikat? 10 itu masih diketahui, sedangkan hasilnya itu banyak ribuan jutaan. Ya. Jadi Allah itu menciptakan banyak sekali malaikat. Cuman yang wajib kita ketahui adanya adalah 10. Mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Mikail. Kemudian Allah pun menciptakan malaikat itu dikasih tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, itu ya. Jumlahnya tadi banyak, cuman kita wajib mengetahuinya 10. Ya. Kemudian perbedaannya, tentu Allah menciptakan manusia, malaikat, jin itu di samping tadi diciptakan dengan nur atau cahaya, kemudian manusia tanah, jin api yang menyala. Ada perbedaan lain lagi tentang malaikat itu adalah gaib. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca. Ya. Kemudian kalau manusia nyata ini, kita nyata bisa dilihat, ya. Bisa lihat hidungnya jihan, bisa lihat manafi yang kita manis, berarti nampak, bisa dilihat, ya nyata. Kemudian jin, kalau jin itu sama dengan malaikat gaib, tetapi dia ada. Kemudian dari segi yang lainnya perbedaannya, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Kalau manusia memiliki dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas-jelas perbedaannya. Kemudian apalagi perbedaannya, di mana malaikat itu adalah selalu taat kepada Allah. Sedangkan manusia ada yang taat, ada yang durhaka. Ada yang taat dan ada yang durhaka. Ya. Begitupun dengan jin dan manusia. Ya, baik. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini sudah penciptaan malaikat tadi sudah ya, diciptakan dari nur. Ya, kalau begitu mari kita simak sama-sama videonya. Nanti Ibu minta tanggapan kalian apa yang bisa disimpulkan di video itu. Dengarkan dulu videonya ya. Ya, nanti dijawab. Ya, tentang iman kepada malaikat. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari hukum iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah, selalu
bertasbih atau bersucikan Allah dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Ingat, Allah mengutus 2 malaikat yang selalu mencatat segala perbuatanmu. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Jumlah malaikat Allah itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki yang ditentukan Allah. 3, malaikat Israfil, tugasnya menyuruh sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Jibril, tugasnya mencabut nyawa. 5, malaikat Munkar, tugasnya menanya di dalam kubur. 6, malaikat Nakir, tugasnya menanya juga di alam semesta. 7, malaikat Raqib, tugasnya mencatat segala amal baik. 8, malaikat Hatib, tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Ya, itu videonya. Ada yang bisa simpulkan dari video yang disimaknya tadi membahas masalah apa, angkat tangan? Ayo angkat tangan, siapa Rizka? Apa Rizka?
lagi cuma di kota. Ya. Ya sudah, waktunya tinggal sebentar ya. Ayo kelompok 2 yang serius. Kelompok 1 sudah. Sebentar Ibu. Kelompok 3 udah Bu Guru. Sudah. Kelompok 1 belum. Sepintar Kelompok 1. Ya, kita tunggu. sudah selesai kita Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Iya, alhamdulillah. Kompak sekarang. Udah Ya, ya. Ayo sudah, langsung presentasikan. Langsung di tempatnya ada satu orang kaki ini. Lihat. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, udah bisa dulu. Ayo, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya Jihan Al-Zahra sebagai moderator dan anggota saya Dinda Aulia Putri. Nurul Hikmah. Tugas yang diberikan oleh Bu Guru pada kelompok kami adalah mengenai kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 136 tentang iman kepada malaikat. Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa kita sebagai manusia memiliki tugas yang sangat wajib, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar gitu. Hukum beriman kepada malaikat ini adalah fardu ain atau wajib. Nah, itu kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Berikutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin Ada yang bertanya, tanggapi silakan. atau ada yang tanya? Kelompok 2, kelompok 3. Apa tugasnya malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril ada ke 10 malaikatnya langsung. Ya 10 langsung. Tugas malaikat Jibril yang pertama, 1. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya Allah. 2. Malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rezeki. 3. Israfil bertugas untuk meniup sangkakala dan belum pernah dia diperintahkan Allah untuk melakukan tugasnya karena tugasnya hanya akan dilakukan ketika kiamat. 4. Malaikat Israfil yaitu malaikat pencabut nyawa. 5. Malaikat Raqib yang mencatat amal baik. Malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Malaikat Munkar dan Nakir menanyai dalam kubur. Malaikat Malik penjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Ya, sudah tepuk tangan untuk kelompok 1. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya kelompok 2, harus kemana-mana ya. Silakan ke poin intinya, tulisannya. Siapa yang mewakili kelompok 2? Ya, kelompok bisa. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa? Jadi kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat, yaitu bersifat goib atau kasat mata. Yang pertama, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. 3. Tidak makan, tidak minum. Yang 4. Tidak tidur dan tidak pula kawin. 4. Memiliki
terhindar dari bisikan setan itu gimana caranya? Apakah ada apa tips dengan cara supaya tipsnya? godaan setan. Berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, sholat, dan lain-lain. Nah, ada tambahannya apa sih? Coba ditambahkan. Atau itu aja? Nah, nggak ada pertanyaan. Sudah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kedua. Tidak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Nanti kelompok satu yang tanggapi ya. Ayo semangat kelompok tiga. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan soal dari Ibu. Jawab soal dari Ibu. Sebelumnya kita memperkenalkan nama-nama kelompok kita. Saya sendiri atas nama Miyati, Bella, Ira, Nuni. Jadi kita akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada malaikat. Jadi hikmah beriman kepada malaikat adalah dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada malaikat juga bisa membuat kita senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Karena apapun yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kita. Kita membuka sesi tanya jawab. Baik, yang mau bertanya? Ada yang Ya, silakan kelompok satu. Kelompok satu dulu. Misalnya Cina dengan dia. Cima, Akil, Jimba. Itu semua pembahasan kelompok tiga tentang hikmah beriman kepada malaikat. Ya. Ya, tidak. Jangan kalau kita rajin bermalas-malasan Yang benar duduknya Dinda, ya. jangan berdiri tidak baik. Ayo. Kalau kita rajin bermalas-malasan, malaikat bakal nyata tidak aman. Kan rajin. Rajin bermalas-malasan. Rajin bermalas-malasan. Malas-malasan itu hal positif atau negatif setahu kalian? Negatif, tapi rajinnya kan positif. Kalian kan rajin bermalas-malasan. Iya. Jadi inti dari bahasa kalian kan malas-malas kan, bermalas-malas. Jadi malas itu kan negatif. Itu termasuk dari hasil tadi. Oh gitu. Jadi itu bakalan dicatat oleh malaikat Allah. Amal buruk, amal buruknya. Jadi itu amal buruknya. Ya, gimana kelompok satu? Bukan jadi tahu kalau malaikat itu bakalan dicatat. Pertanyaannya
cara yang pertama itu gambar